Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilip Abdul Holik dengan NIM 0543545536. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Mari kita lanjut langsung ke videonya saja. Baik, kita lanjut saja langsung ke soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada praktek tugas kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan praktek tugas 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktek ini. Lanjut, buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Untuk halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tabel atau list. Bentuk yang lainnya menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data pilot. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Pertama, kode atau judul. Kedua, kategori. Ketiga, PJJ. Keempat, lokasi rak. Kelima, quantity. Keenam, safety. 7 status, ke-8 catatan. Mari kita lihat. Oke, pada tabel terdapat kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, quantity, dan safety serta harga. Di sini ada tambahan. Kita lanjut lihat saja di aplikasinya. Di sini stok bahan ajar, tabel, daftar. Di sini ada kode, judul, kategori, UT, UPJJ, atau di sini ada nomor, quantity, safety, harga, status, catatan. Dan ini untuk kolom edit. Mau edit quantity, kita lanjut. Terdapat fitur mengedit stok dan data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort pada stok. Silakan bebas menggunakan elemen select atau radio checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah terpilih, pilih dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. PJJ list. Lalu ada kategori mata kuliah. Terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stocks dan jumlah stok kosong yang terdapat untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang atau reset. Terdapat fitur di Vue.js di mana di semua fitur tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option pada seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, kita coba di sini. Nah, ini adalah kolom filter. Kita pilih dulu UT daerahnya, misalkan UT daerah Jakarta ya. Nah, setelah kita memilih UT daerah, di sini akan muncul kategori. Nah, ini ada semua kategori, ada MK wajib. Misalkan MK wajib. Nah, di sini ada sort untuk quantity. Ini yang ada yang untuk stok semua stok, ada yang menipis dan ada juga yang
slot untuk stok yang kosong. Nah, sebelahnya lagi ini ada filter untuk slot dari A sampai Z untuk stok naik, nama, judul buku, terus dari harga yang tertinggi maupun sampai yang termurah. Dan di sini kita juga ditugaskan untuk ada reset filter untuk memudahkan kita menfilter lagi yang selanjutnya. Nah, kita coba slot dari harga naik. Nah, di sini harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita reset. Kita lanjut lagi menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning atau teks berwarna oranye apabila stok safety sudah menipis. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stoknya sudah habis atau kosong. Mari kita lihat. Nah, di sini status ini untuk yang aman ya, ini untuk yang menipis, ini kita coba edit untuk yang kosong. Oke. Kita edit yang ini saja ya. Untuk quantity-nya kita kosongkan saja, safety-nya juga kita kosongkan saja. Apakah ini akan menjadi merah? Nah, quantity akan menjadi quantity kosong, safety kosong, status pun akan menjadi kosong atau merah, blok merah ini. Lanjut, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui form kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Oke. Nah, ini untuk tambahan data stok sesuai dengan yang di soal. Misalkan kode EKM 4256. Nama mata kuliahnya kita ambil saja budaya. Kategorinya kita wajib pilih MK wajib. UT daerahnya kita pilih Surabaya saja. Lokasi raknya R405 rak 5. Harganya kita kasih di harga 120.000 saja. Quantity kita kan ini barang masih baru, pasti masih banyak, kita kasih 100 saja. Safety ada 50. Catatan ini budaya mata kuliah baru. Kita simpan stok, apakah nanti muncul di tabel? Oke, kita cek. Nah, ini yang baru kita tambahkan barusan. Untuk ininya, kodenya budaya wajib. Oh, ini ada kesalahan di sini di harga. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar.
seperti pada tugas praktek 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework view JavaScript. Terdapat fitur untuk mendapatkan input delivery order baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi: nomor DO, terus tahun berjalan, quest number, misalkan DO 2025 001 untuk data awal. Baik, kita lihat saja. Nah, ini untuk yang tracking. Kita ada di sini. Nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal pengiriman, total, status, perjalanan, kita ada di sini. Kita langsung saja ke halaman web. Nah, untuk tracking DO, nah ini sesuai dengan yang disuruh oleh soal tugas. DO, nomor DO nya DO 2025-001 untuk yang pertama. Untuk yang kedua DO 2025-002. Nama penerima, jenis ekspedisi, paket, tanggal kirim, total, status, dan kita juga bisa melacaknya di sini. Kita lihat paket terkirim diterima oleh penerima. Terus dalam pengiriman ke alamat tujuan, tiba di hub Jakarta Pusat, penerimaan di loket Depok. Nah, lanjut. NIM sudah diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna sudah, ekspedisi sudah dipilih oleh pengguna berdasarkan data UPJJ, paket bahan ajar yang dipilih pengguna berdasarkan data paket. Gunakan elemen select atau menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Untuk berikan informasi tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi data untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada arrow of objek paket atau harga. Di sini nama mahasiswa, nama saya Adilip Abdul Holik. Terus nama pengirimnya ditok saja. Kita pilih jenis ekspedisinya, ada si cepat JNT, Express ada JNE. Paket bahan ajarnya ada yang dasar, IPA atau IPS. Tanggal kirimnya tanggal sekarang. Harganya kita buat DO ya. DO berhasil dibuat. Nomor DO nya DO 2026-001. Nah, ini DO yang baru saja dibuat oleh kita. Kita pun bisa melacaknya. Paket diterima dan siap dikirim. Terus struktur proyek Vue.js pada tugas praktek yang disarankan adalah sebagai berikut. Strukturnya ada index, HTML, stock, tracking HTML, terus CSS nya, terus JavaScript-nya, stock, app JavaScript, tracking app JavaScript. Kita pun sama. Di sini ada index HTML, stock, tracking. Terus ada CSS, stock app JavaScript, terus tracking app.js. Nah, ini data bahan ajar yang kita ambil dari soal yang dikasihkan. Demikian tugas 2 ini saya buat.
Mohon maaf bila mana banyak kesalahan atau kekurangan. Saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.